Selamat siang Ibu Esra yang saya hormati. Izinkan saya selaku CDP dari Bangka Selatan Angkatan 9 untuk mewawancarai Ibu mengenai bagaimana penerapan Ibu dalam mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari serta pengalaman Ibu selaku pemimpin di sekolah ini dengan pertimbangan-pertimbangan seperti paradigma, prinsip, dan pengambilan kemudian keputusan di sekolah ini. Apakah Ibu bersedia saya wawancara Ibu? Baik, selamat siang. Ya, saya akan berusaha untuk memberikan berdasarkan sesuai dengan pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Pertanyaan Bapak akan saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Mungkin teknis kita ini secara video ada rekaman, jadi apa yang kita sampaikan ini langsung bisa direkam dan itu bisa saya tulis di lain kesempatan. Kita mulai di pertanyaan pertama Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sekiranya merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi, menilai apakah ini kasus yang dihadapi Ibu ini apakah butuh dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana caranya? Ya, pertama-tama mungkin saya lihat dulu kasusnya, pikiran dulu buat kasusnya. Apalagi kita tahu kalau dilema itu berarti cukup menyulitkan bagi kita karena ada rasa yang kurang enak, ada sisi positif atau negatifnya. Jadi apabila kita harus mengambil keputusan, mungkin kita bisa mengidentifikasi dulu kasusnya. Nanti kalau sudah kita bilang, baru akan kita selesaikan bersama kita pilih kasus yang kita sederhana dulu. Iya. Baik. Sekiranya ada nggak contoh situasi yang Ibu bilang tadi dilema etika? Kalau di sekolah kami, selama saya menjabat kepala sekolah di sini, sebenarnya kalau dilema etika itu banyak, baik dari peserta didik maupun dari guru. Nah, sekarang mau tanya Bapak maunya yang dari peserta didik atau dari tenaga pendidik? Yang saya mau tanyakan yang mungkin berkenaan dengan rekan kerja. Contohnya kalau rekan kerja bisa saya katakan ya lebih dari satu lah Pak. Tapi kita ambil yang lebih. Sebenarnya sekolah kami ini gimana ya? Kalau dilema etika memang menjadikan dilema terutama bagi saya sendiri. Kita ambil salah satu contoh. Ada guru ibaratnya izin ya Pak ya, izin karena memang anaknya sakit. Izinnya hampir berbulan-bulan bahkan 1 tahun lebih. Jadi kalau secara peraturan ya mungkin kan kita tidak bisa berdasarkan peraturan. Tapi berdasarkan hati nurani, ya berarti kita ada rasa peka, peduli lah, rasa sosial itu memang ya, karena kita makhluk sosial kan. Nah, jadi kita memang bukan mengambil tindakan sendiri, tapi kita pelajari dulu kasusnya, gurunya kita panggil, apa alasannya, apakah ada jalan keluar. Nah, kalau memang dia harus izin selama itu, jadi kita juga harus minta bantuan juga kepada atau berkomunikasi atau minta pendapat baik dari rekan kerja maupun dari pengawas ataupun dari desa gitu Pak. Ini cukup rumit juga Pak ya. Yang selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tadi untuk kasus yang Ibu katakan tadi? Kira-kira apakah ada makna atau nilai kebajikan di dalam keputusan Ibu tadi? Keputusan saya ambil memang sebenarnya berat sih berat. Cuma saya ya mungkin ada kelebihan sebagai kepala sekolah ya, memang kita kan karena kita sebagai pimpinan. Kalau kita izinkan, kita mungkin salah. Kalau kita tidak izinkan, kita juga salah. Nah mungkin itulah dilema. Dilema etika. Jadi kasus ini ya saya memang sudah berkomunikasi dengan pengawas. Saya kasih tahu alasannya memang beliau anaknya sakit, jadi hampir dari beberapa semester, 3 semester, setahun lebih. Jadi saya izinkan bagaimana kita juga tidak suka tanpa kalau anak sakit dan kemudian tidak ada terjadi keracunan. Jadi akhirnya saya izinkan
semangat lagi bekerja, tapi syukur alhamdulillah ibaratnya ya ada perubahan dan sekarang ibu itu sudah bisa bekerja seperti biasa lagi. Jadi kalau saya simpulkan di sini ada mengandung nilai kebajikan, kejujuran, kondisinya Bu ya, terus kepedulian. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang lainnya mungkin. Kira-kira apa langkah-langkahnya yang mungkin Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Ya langkah yang pertama Pak, ya kita berarti berkomunikasi dulu dengan guru-guru. Bagaimana jangan sampai kita dikatakan ya bertindak sendiri. Takutnya nanti kalau kita berikan satu kebijakan kepada guru yang satu ini, nanti seolah saya juga bisa. Jadi timbul rasa, boleh kita katakan rasa cemburu atau rasa iri, misalnya kok saya begini-begini tidak bisa, kok ibu ini bisa, nanti akhirnya mereka minta izin juga, kita izinkan atau tidak mereka tetap berangkat. Nah, jadi ini memang kita harus, memang pada waktu itu saya mengadakan rapat dan ibu juga saya ajak berrapat, memberitahu solusinya, memberikan pendapatnya di guru-guru yang lain bahwa beliau ini minta izin. Jadi bukan dari kita sendiri, jadi setelah yang bersangkutan memaparkan kejadiannya, masalah anaknya, jadi guru lain kan mendengarkan. Nah, jadi saya alihkan kepada guru-guru, saya lemparkan lagi bagaimana anak ibu, apakah ibu ini memang bisa kita izinkan ya Bu, karena kita juga tidak mau kalau kejadian ini terjadi pada kita. Jadi dengan kesepakatan bersama, jadi kita ambil keputusan, maka saya berani mengambil keputusan ini. Oke, kita lanjutkan lagi Bu, di pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika tadi? Hal-hal apa saja? Tadi kan langkah-langkah, sekarang hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif? Mungkin saya bisa mengingatkan kembali itu kayak komunikasi tadi. Nah, itu mungkin. Apakah selain dari itu apakah ada yang menganggap efektif sekali? Ya, selain komunikasi ya kita juga minta ini dari desa Pak ya. Jangan sampai mereka, karena orang tuanya juga, anak muridnya kan juga sekolah di sini misalkan, nah kenapa guru itu sudah lama tidak ini, sementara namanya juga ada di misalnya di rapor, sementara di itu tidak, wajahnya tidak nampak, tapi selalu ada misalnya kan. Nah, jadi kita tetap kerjasama, jangan tidak lupa kita memberitahukan juga kepada pengawas dan dinas selain kita komunikasi kan. Ya. Jadi semuanya Ya, tahu kondisi. semuanya harus dilibatkan. Komunikasi itu sangat efektif. Ke pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa saja tantangannya? Ya tantangannya mungkin banyak Pak. Bisa dikatakan saja, nggak apa-apa Bu. 1, 2, 3, 4. Ya tantangannya ya mungkin kita harus siap. Kalau kita dikatakan misalnya gimana ya? Ya memihak atau belum dikatakan terlalu lemah, ya kan? Nah, tapi kita sebagai manusia biasa lah Pak ya, kita bekerja memang berdasarkan peraturan. Tapi di balik peraturan juga kita mempunyai masih ada rasa peduli. Nah, kita juga manusia biasa, kita juga harus tahu bahwa kita itu hidup tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi ya benar atau baiknya, bagus atau tidaknya, itulah yang bisa saya jalankan. Sebaliknya saya kembalikan lagi kepada yang tidak. Kalau yang kami pelajari itu semacam uji publikasi. Ya. Kadang-kadang apa yang diucapkan orang lain kan macam-macam, ya, pro dan kontra. Oke, kalau tantangannya. Ya, kita lanjutkan lagi Bu. Pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau tempat tertentu kah? Untuk jadwal dilema etika ini kita tidak bisa memberikan jadwal. Misalnya seperti kejadian baru-baru ini, seperti siswa ada berkelahi, seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena kita juga masih ada misalnya ada hubungan dengan masyarakat ataupun tokoh ataupun MUU kita dengan polisi ataupun masyarakat ataupun puskesmas. Jadi pada waktu itu ada siswa yang berkelahi. Kebetulan mereka ini menggunakan ya kita boleh kita katakan ya senjata tajam. Nah, kebetulan ada tukang lagi bertukang di belakang, jadi tidak sengaja siswa ini mengambil
padahal hanya menakuti kawannya. Jadi untuk menanamkan rasa supaya dia jerak, kita juga laporkan juga kepada polsek. Jadi pada saat itu kejadian itu kita tidak bisa menjadwalkan, otomatis kalau kita kerjakan pada hari itu juga selesai sama itu. Jadi jika tidak ada jadwal seperti ini, selama itu ada kasus di situ ada saya. Untuk yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya kalau masalah itu saya rasa pasti ada, baik dari rekan guru, dari masyarakat juga. Saya bersyukur masyarakat juga banyak membantu. Seperti kemarin 2 hari yang lalu kita kehilangan kembang dalam pot. Jadi kita minta kepada Pak Kadesnya supaya boleh diumumkan di masjid pada masyarakat kalau bisa jangan mengganggu tanaman yang ada di sekitaran sekolah. Nah jadi syukur Pak. Ada juga dari masyarakat seperti itu. Seperti kemarin ada yang kami temukan barang-barang yang haram Pak ya di sekolah ini. Jadi kami laporkan kepada Pak Kades, warga desanya yang memang minggu depannya memang sudah berkurang. Jadi untuk membantu kita dalam melaksanakan hal ini banyak, terutama rekan guru juga sangat mendukung. Lingkungan sangat ya, mendukung lingkungan dan guru juga. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, penyelesaian Ibu, bagaimana pertimbangan dan langkah-langkah Ibu yang ambil keputusan, apa pelajaran yang dapat Ibu petik untuk mengambil keputusan lima etika selanjutnya dari pengalaman yang tadi? Apa pelajaran yang dapat Ibu ambil? Yang pelajaran yang dapat saya petik dari sini ya, itu saya jadikan sebagai jalan atau pengalaman bagi saya ke depannya. Ternyata kita sebagai pemimpin ini memang banyak cobaannya Pak. Nah, jadi itu kita jadikan pengalaman yang baik. Walaupun memang banyak rintangan, memang pengalaman itulah yang harus kita jalankan. Kalau kita tidak ada halangan, tidak ada tantangan, berarti kita tidak akan bisa. Baik sekali Bu. Alhamdulillah semuanya sudah dipertanyakan dan dijawab dengan lugas sekali, dengan tegas sekali. Dan ini akan menjadi dokumen kami Bu dalam kami menganalisa, membandingkan, dan kami juga bisa menyesuaikan dengan apa yang telah kami pelajari di modul kami. Sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah Ibu berikan kepada kami, bagikan pengalaman-pengalaman kami bagaimana ketegasan Ibu mengambil keputusan berhadapan dengan kasus etika di sekolah ini. Ya, akhir kata saya pamit. Saya doakan Ibu semakin sukses, semakin jaya, dan semakin rendah hati. Terus saya CGP akan 9 Teguh Imanto dan Kepala Sekolah SD Negeri 7 Airgas Ibu Islam Indonesia. Mohon pamit. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Keren Bu. Ya, nanti kalau jadi mungkin bisa aku kayak pakai Ibu.